Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dendi Sanjaya di channel Jendela Ilmu. Baiklah, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial cara membuat surat keterangan jual beli tanah. Jadi saat kita membeli sebuah tanah ataupun sebidang tanah, kita memerlukan sebuah surat yang menandakan bahwa transaksi jual beli kita itu adalah sah dan bisa dijadikan bukti untuk membuat kepengurusan surat ataupun sertifikat tanah untuk kedepannya. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, di channel ini saya banyak mengebahas tentang tips, trik, dan tutorial seputar teknologi. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian bisa scroll video-video lainnya dari channel ini. Siapa tahu aja ada video lain yang bermanfaat untuk kalian. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, karena nanti akan banyak video-video terbaru lainnya yang bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung ke videonya. Di sini saya sudah menyediakan belangko file Microsoft Word yang bisa kalian download dengan cara mengklik link pada deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian langsung download dan langsung bisa kalian edit. Jadi setelah kalian download dan kalian buka, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada dua halaman. Yang pertama surat keterangan jual beli dan yang kedua adalah sketsa tanah. Yang mana jika kita membeli sebidang tanah, maka biasanya surat keterangan jual beli akan diikuti dengan sketsa tanah ataupun letak tanah serta batas-batas wilayah tanah tersebut. Jadi di sini sudah saya siapkan filenya lengkap, tinggal kita isi dan langsung bisa digunakan. Oke, yang pertama kita edit dulu pada bagian surat keterangan jual beli. Jadi di sini judulnya langsung saja keterangan jual beli. Jadi kalian bisa rubah atau edit di sini menggunakan surat keterangan jual beli. Jadi sesuai dengan selera kalian, kadang menggunakan keterangan jual beli dan kadang juga menggunakan surat keterangan jual beli seperti ini. Nah, jadi untuk pada bagian awal di sini langsung disuguhkan dengan yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, nama pihak penjual ataupun pihak pertama, dan yang kedua adalah pihak pembeli. Jadi kalian langsung isi dengan biodata sesuai dengan identitas penjual dan pembeli. Jadi di sini kita langsung praktekkan saja. Jadi seandainya di sini nama Jendela Ilmu, jadi kalian bisa menggunakan huruf kapital di sini. Jendela Ilmu, umur misalkan 5 tahun, 20 tahun kita coba. Lalu pekerjaan YouTuber dan alamat misalkan kalian berada di desa ataupun kelurahan. Jadi formatnya seperti ini. Alamat lengkap yang kalian tulis itu sesuai dengan identitas KTP kalian. Jadi alamatnya lengkap. Jadi misalkan dusun 1 RT 1 desa Seri Dalam, misalkan kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi alamatnya harus kalian isi secara lengkap sesuai dengan identitas kalian. Lalu setelah mengisi pihak pertama, kalian langsung isi saja pihak kedua. Jadi di sini kalian bisa edit. Di sini adalah 1 Romawi. Ini harusnya adalah 2 Romawi. Jadi kita edit, klik kanan, continue numbering, maka akan berubah menjadi 2 Romawi. Oke, di sini misalkan saya isi Dendi Sanjaya, umur 23 tahun. Lalu pekerjaan YouTuber dan alamat kita contohkan untuk wilayah kelurahan. Jadi untuk wilayah kelurahan menggunakan lingkungan, bukan dusun. Jadi seperti ini, lingkungan 2 RT 4 Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi formatnya seperti itu.
Lalu setelah itu kalian scroll memasuki tahap berikutnya. Di sini kata-katanya seperti ini. Memang benar pihak ke-1 memiliki sebidang tanah kebun. Nah, di sini untuk bagian kebun kalian bisa ganti dengan tanah lapang rumah ataupun tanah lainnya sesuai dengan tanah yang akan diperjualbelikan. Jadi di sini seandainya tanah kebun bisa, atau kita ganti tanah beserta rumah, itu bisa juga tanah beserta bangunan rumah. Oke, lanjut. Yang terletak di, nah jadi ini adalah lokasi tanah tersebut. Jadi jika tadi adalah alamat orang yang menjual dan orang yang membeli, lalu di sini adalah alamat ataupun lokasi tanah. Jadi masuk ke wilayah mana, desa mana, dusun, RT ataupun lingkungan mana. Jadi langsung kalian isikan saja. Ini akan saya skip, jadi tinggal isi sesuai dengan lokasi tanah. Lalu selanjutnya yang dijual kepada pihak kedua dengan harga. Oke, di sini adalah harga tanah dalam transaksi jual beli tersebut. Jadi kita isikan saja seandainya langsung ketik 50 juta seandainya, ini contoh aja. Jadi kalian ketik Rp 50 juta, koma, strip. Lalu untuk pada bagian di dalam kurung ini adalah terbilang dari jumlah uang tersebut. Jadi jika 50 juta, kalian isikan 50 juta rupiah seperti ini contohnya. Lalu lanjut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut. Oke, tidak ada yang perlu diisi di sini. Kalian scroll lagi, dan di sini ada kata-kata dengan batas-batas sebagai berikut. Jadi kita tambah sini dengan batas-batas, kita ganti menjadi dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut. Jadi di sini mencantumkan 4 sisi tanah tersebut. Jadi yaitu utara, selatan, barat, dan timur, ukuran dalam satuan meter, serta batas-batas tanah tersebut. Jadi kalian langsung isi saja sesuai dengan data yang kalian beli ataupun yang kalian jual. Jadi seandainya kalian menjual atau membeli, setelah diukur ukuran panjang sebelah utara itu 50 meter, langsung kalian tulis selatan 50 meter, barat 200 meter. Ini hanya contoh aja, jadi kalian ganti sesuai dengan ukuran tanah yang ditransaksikan ini. Oke, selanjutnya untuk pada bagian sebelah kanan, ini adalah batas-batas wilayah dari keempat sisi tanah tersebut. Jadi seandainya di sini bisa ditulis jalan umum, jalan raya, ataupun jalan setapak, ataupun sungai, ataupun apapun. Jadi jika batasnya tidak ada pemilik, itu bisa berupa sungai, danau, jalan, dan lain-lain. Dan jika tanah tersebut ada pemiliknya, kalian tulis di sini adalah nama pemilik dari batas tanah tersebut. Jadi misalkan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Napsia, Rizal, dan lain-lain. Ini sesuai dengan nama pemilik tanah di perbatasan tersebut. Oke, nantinya nama-nama perbatasan tersebut akan dijadikan saksi jual beli ini. Lanjut, setelah itu di sini ada pernyataan tanah tersebut tidak sengketa, tidak tergadai atau tersangkut pada pinjaman lain. Sejak tanah tersebut diperjualbelikan, maka pihak ke-1 tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan secara langsung menjadi hak milik pihak kedua, yaitu saudara siapa. Jadi di sini
pada bagian ini adalah nama dari pihak kedua atau pembeli. Jadi nama pembeli kita isikan juga pada bagian ini. Misalkan di sini saya isikan Dendi Sanjaya. Ini adalah nama pembeli. Oke, lanjut. Untuk penutup, demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan SKHUT di kantor camat ganti sesuai dengan kantor kecamatan kalian masing-masing. Oke, lanjut. Kita scroll lagi. Ini adalah bagian tanda tangan. Jadi pada bagian sebelah kiri itu adalah tanda tangan pihak kedua atau pembeli. Di sini terdapat tulisan pihak kedua. Jadi kalian bisa tambahkan di sini pembeli, dan pihak ke satu adalah penjual. Jadi kalian bisa tambahkan seperti itu agar menjadi lebih jelas. Dan di sini kalian isikan nama desa atau nama kelurahan di mana tanah tersebut berada. Jadi misalkan tanah tersebut berada di Tanjung Raja, jadi pada bagian ini kalian isikan dengan Tanjung Raja. Oke. Lalu diikuti dengan tanggal sesuai dengan waktu penandatanganan surat ini. Jadi di sini kalian langsung isi saja nama pembeli dan penjualnya. Oke, saya contohkan seperti ini. Untuk pada bagian bawah ini terdapat saksi-saksi batas. Jadi ini adalah saksi batas sesuai dengan nama orang yang berada di perbatasan tanah tersebut yang telah diisi pada bagian atas tadi. Jadi seandainya di sini jalan umum ini tidak dicantumkan karena tidak ada pemiliknya. Jadi di sini misalkan nafsiyahnya double. Jadi Rizal di sini ada cuman 2 orang di sini. Jadi saksi batasnya ini kita buat 2 orang. Tetapi seandainya saksi batas ini ada 4 orang, maka untuk saksinya kita tambah menjadi 4 orang sesuai dengan nama-nama saksi batas tersebut. Jadi untuk menambahkannya cukup mudah. Kalian blok dulu ini. Lalu kalian copy. Kalian tekan enter. Lalu kalian ketik namanya, misalkan di sini. Lalu kalian tekan Ctrl dan tombol tab. Jadi jika kalian tekan tab langsung, maka akan berpindah ke kolom selanjutnya. Tetapi jika kalian tekan tombol Ctrl lalu kalian menekan tombol tab, maka kursornya akan maju seperti ini 2 kali. Lalu kalian tekan Ctrl V untuk paste seperti ini, dan itu adalah kolom untuk tanda tangan saksi batas. Lalu selanjutnya ini adalah saksi yang membenarkan. Jadi saksi yang membenarkan ini biasanya adalah tim ukur yang ada di desa atau kelurahan. Misalkan di sini tanahnya terletak di Dusun 2 RT 2. Jadi untuk saksi yang membenarkan adalah pemerintahan di desa tersebut. Misalkan Dusun 2, maka kepala Dusun 2 yang tanda tangan menjadi saksi dan ketua RT. Jadi kalian ketik namanya serta jabatan di bawah nama tersebut. Lalu untuk pada bagian kanan bawah ini mengetahui kepala desa ataupun lurah masing-masing sesuai dengan wilayah letak tanah tersebut. Jadi di sini kalian ketik ataupun kalian tuliskan di sini nama desa di mana tanah tersebut berada. Jadi tanahnya misalkan terdapat di Tanjung Raja, kalian langsung ketik Tanjung Raja seperti ini.
atau bukan kepala desa, kalian ganti lurah seperti ini. Lalu di bawahnya kalian ketik nama kepala desa ataupun lurah tersebut. Misalkan kalian tidak tahu namanya, kalian isi dengan titik-titik saja seperti ini. Oke, jika kalian tidak tahu, tapi saran saya cari tahu dulu nama dan NIP jika ada kepala desa ataupun lurah kalian masing-masing. Jadi lebih enak untuk pada saat kalian meminta tanda tangan. Oke, selesai untuk lembar pertama. Jadi untuk lembar kedua adalah sketsa tanah di sini. Di sini dibutuhkan keahlian ataupun kreativitas untuk membuat sketsa tanah yang dijual ataupun yang dibeli. Dan untuk pada bagian bawahnya ini terdapat saksi batas serta mengetahui kepala desa ataupun lurah lagi. Jadi untuk pada bagian bawah ini kalian salin saja isian yang telah kalian isi pada bagian atas tadi. Di sini kalian blok, lalu kalian copy dan kalian paste pada bagian ini. Oke, jadi tidak usah mengulang isi karena membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi jika saat kalian paste nomornya berubah, kalian tinggal klik kanan pada nomornya, lalu kalian pilih Restart Ads. Lalu kalian pilih Restart at 1. Jadi di sini dimulai dari angka 1, dan jika pada bagian bawahnya tidak ada angka, kalian hapus seperti ini. Lalu kalian tekan enter, maka angka 2-nya akan muncul kembali. Begitupun untuk saksi yang membenarkan. Di sini kalian tekan lagi restart, maka nomornya akan berulang menjadi 1 dan 2. Oke, selesai untuk pada bagian bawah ini. Dan di sini terdapat ukuran serta gambar tanah atau sketsa tanah yang diperjualbelikan ini. Jadi kalian ganti di sini, misalkan sesuaikan saja bentuknya persegi panjang ataupun persegi sesuai dengan ukuran dan gambar tanah yang sebenarnya. Ini adalah text box ini, kalian bisa geser sesuai dengan posisi gambar tanah ini. Jadi kalian ganti, misalkan utara 100 meter di sini berbatasan dengan jalan, lalu timur berapa meter berbatasan dengan apa, barat dan selatan sama, kalian isikan seperti itu. Lalu setelah itu proses pembuatan surat keterangan jual beli tanah ini sudah selesai. Jadi setelah kalian selesai mengisi semuanya ini, kalian tinggal cetak menggunakan kertas F4. Saya ulangi, menggunakan kertas F4 dengan ukuran 21,5 cm kali 33 cm. Jadi ukuran kertas panjang F4. Jadi kalian print, bisa kalian print bolak-balik. Jadi satu kertas sisi depan surat keterangan jual beli dan sisi belakang sketsa tanah. Tapi kalian juga bisa print secara terpisah, jadi menjadi 2 lembar sesuai dengan selera ataupun kehendak kalian. Dan setelah surat ini selesai, kalian langsung tanda tangan menggunakan materai pada kedua belah pihak. Jadi kalian tanda tangan untuk pihak ke-1 dan pihak kedua. Jadi para penjual dan pembeli harus terlebih dahulu tanda tangan di atas materai, terutama pihak penjual. Jadi menggunakan materai 10.000, serta dilanjutkan dengan meminta tanda tangan saksi-saksi batas. Lalu setelah saksi batas, meminta tanda tangan saksi yang membenarkan berupa RT, kepala dusun ataupun kepala lingkungan. Dan terakhir
adalah meminta tanda tangan kepala desa ataupun lurah. Jadi urutan meminta tanda tangannya itu pihak pertama dan kedua, lalu dilanjutkan dengan saksi batas, dan dilanjutkan dengan saksi yang membenarkan, dan terakhir adalah tanda tangan kepala desa ataupun lurah. Oke, mungkin sekian dulu video tutorial cara membuat surat keterangan jual beli tanah ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi tekan tombol like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Share kepada teman-teman kalian yang kalian rasa membutuhkan video ini. Dan jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian letakkan pada kolom komentar. Insya Allah akan saya balas secepatnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena kedepannya akan banyak sekali video-video lainnya yang bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.